Saya baca. Ibrahim wal Imam Ibrahim bin Yazid an-Nakhai al-Kufi ibn Aba Imran thiqatun min kibar al-fuqaha mata sanata 96 wa lahu 50 sanatan aw nahwaha qawluhu kanu yafrahuna at-tama'im arada ashab Abdullah bin Mas'ud ka'alqamah wal Aswad wa Abi Wa'il wal Harith bin Suwaid wa Ubaidah as-Sa'id wa Masruq wa Rabi' bin Khaytham wa Suwaid bin Ghaflah wa ghayrihim وهم من سادات التابعين وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على المحرم وهذا القول هو الصحيح لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه أيضا بأمور ثلاثة منها دخوله في عموم المنهي عنه ومنها كونه ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكاره. الثالث أن تعليق القرآن يكون سببا في امتحانه فإن من علقه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منه الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمة والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. قال الحافظ التولة بكسر المثنى وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ma ba'du. Ikhwah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk kepada dalil yang terakhir dari bab majaa fi ruqa wat tamaim. Dalil yang terakhir adalah dari athar yang diriwayatkan dari Ibrahim di sini adalah Ibrahim bin Yazid an-Nakhai. Yang beliau ini seorang imam, dia murid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia dari kalangan tabi'in. Ia berkata kanu yaqra'una tamaima kullaha, dahulu mereka. Jadi kalau tabi'in ngomong dahulu mereka berarti siapa yang dimaksud? Orang sebelum tabi'in. Orang sebelum tabi'in siapa? Sahabat. Ya, sahabat Nabi. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahun artinya membenci. Cuman istilah karaha, istilah makruh di kalangan ulama salaf itu beda dengan istilah makruh yang ada di kita. Kalau istilah makruh yang umum di kita ini istilahnya para fuqaha. Ya, jadi mereka menganggap bahwa makruh itu ya suatu yang kalau dikerjakan dia tidak berdosa, cuma meninggalkannya dapat pahala. Ini istilah fuqaha. Sedangkan istilah para salaf, makruh itu artinya haram. Ya, istilahnya ya, para salaf mutaqaddimun, salaf terdahulu, kalau mereka bilang makruh itu maksudnya haram. Kanu yakrahun, dahulu mereka mengharamkan tamaim, mengharamkan jimat. Kullaha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Semua bentuk jimat yang terbuat ibaratnya apakah itu Quran atau selain Al-Quran. Ya. Kalau yang selain Quran kita sudah tahu. Ya. Kemarin kita sudah bahas. Ya, seperti misalnya mengenakan gelang dari tembaga atau dari kuningan, ya, seperti kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat seorang sahabatnya mengenakan ya
tembaga atau kuningan di tangannya. Maka kemudian dia bilang minal wahina, ini sebagai pelindung dari kelemahan. Ya, kemudian Nabi SAW bilang inza'a, lepaskan itu, fa innahu in mitta, kalau kau mati wa hiya alaik, dan benda itu masih ada pada kamu, maaflah tak abadan, kamu tidak akan beruntung selamanya. Itu kalau selain Quran. Nah, sedangkan gimana kalau Quran? Kemarin sudah dinukil ya bahwa rakhasa fihi ba'du salaf. Ya, sebagian ulama salaf ada yang membolehkan kalau yang digantungkan Quran. Tapi kata Ibrahim, ya Ibrahim bin Yazid di sini, bahwa para salaf ya dulu menganggap semua jimat, baik itu Quran atau selain Quran, itu hukumnya haram tanpa pengecualian. Ya. Nah, kita baca sekarang keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Qala qawlu walau an Ibrahim qala kanu yaqra'una at-tama'ima kullaha min al-Qur'an wa ghayr al-Qur'an. Ibrahim wal Imam Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Al-Kufi. Ya, jadi ini seorang imam di kalangan tabi'in. Ya, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai Kufi itu berarti asalnya dari Kufah. Ya, Kufah ini masih masuk wilayah Irak. Yuqna Aba Imran, ya kunyahnya ya adalah Abu Imran, thiqatun min kibaril fuqaha. Dia ini seorang yang thiqah, termasuk dari para ahli fikih besar, ya, para fuqaha besar. Arada ashabu Abdullah bin Mas'ud, ya ka Alqamah, ashab Abdullah bin Mas'ud ka Alqamah wal Aswad wa Abi Wa'il wal Harith bin Suwaid wa Abidah As-Salmani wa Masruq wa Rabi' bin Khaytham wa Suwaid bin Ghafalah wa ghairuhum. Maksud dari perkataan Ibrahim kanu yaqra'una tama'im, dulu mereka ini siapa yang dimaksud? Yaitu ya para murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud. Ya, disebutin seperti Alqamah, seperti Al-Aswad, seperti Abi Wa'il, Al-Harith bin Suwaid, Abidah As-Salmani, Masruq, Rabi' bin Khaytham, Suwaid bin Ghafalah, dan selain mereka. Wahum min sadatit tabi'in. Semua ini adalah sadat, ya, jadi pemimpin dari kalangan tabi'in. Wa fi zamanin kanu yutliquna al-karaha 'ala al-muharram, dan di zaman mereka, ya, di zaman para salaf dulu, mereka menggunakan istilah makruh itu untuk sesuatu yang haram. Maksudnya apa? Bukannya yang haram itu disebut makruh, bukan. Ya, tapi kalau mereka menggunakan istilah makruh, itu maksudnya adalah haram. Jelas? Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, yakrahuna ay yuharrimun. Mereka menganggap makruh itu maksudnya mengharamkan. Lianna tarahu inda salaf ala tahrim. Karena istilah makruh menurut kaum salaf, jadi kalau kaum salaf yang bilang ini makruh, itu maksudnya haram. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala ayat 38 dari surat Al-Isra, kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Semua itu keburukannya di sisi Rabbmu adalah makruh, dibenci. Sedangkan ayat ini konteksnya berbicara tentang kesyirikan, membunuh jiwa, berzina, melakukan kesombongan, dan yang lain sebagainya dari dosa-dosa besar. Menyebutkan tentang durhaka kepada kedua orang tua. Ini semua adalah perkara yang haram, namun ayat menggunakan atau menyebutnya sebagai suatu yang makruh. Jadi perhatikan ya, jangan salah paham nih. Belajar itu kita untuk mencegah salah paham. Nanti kalau udah salah paham, repot. Ya, yang susah ente sendiri. Ya, betapa banyak orang salah paham dalam perkara agama, dalam perkara-perkara dunia. Ya, karena semua urusan dunia itu ada
ya pakemnya dalam perkara agama. Ada penjelasannya dalam masalah agama. Ini dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini dijelaskan bukan maksudnya ya menurunkan ya suatu yang haram jadi hukumnya cuma makruh, bukan. Ya. Beda masalahnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah apa? Istilah makruh yang digunakan oleh kaum salaf itu untuk menyebut hal-hal yang hukumnya apa? Haram. Jadi kalau kaum salaf bilang ini makruh, berarti kita memahaminya bahwa itu apa? Haram. Bukan maksudnya misalnya minuman keras hukumnya haram, itu pun cuma makruh. Ngerti enggak? Perbedaannya. Orang mungkin salah paham nggak di sini? Kayak dijelasin. Berkata Syekh Abdurrahman, "Walau hadzal qaulu huwa shahih." Dan pendapat inilah yang benar. Lianna ma kana min ghairil Qur'an, karena selain Al-Qur'an qad taqaddama an-nahyu anhu bila raib. Ya, telah berlalu larangan darinya tanpa ada keraguan. Artinya kalau selain Quran jelas terjadi khilaf ya tentang hukumnya itu kalau yang dijadikan jimat itu apa? Quran. Wa ma idza kana min al-Qur'an, adapun kalau jimatnya itu dari Quran, fa yata'ayyana an-nahyu anhu li umuri thalathah. Maka dilarang karena 3 alasan. Minha dukhulu fi umumin manhi anhu. Alasan yang pertama ya bahwa menggantungkan Quran atau menjadikan Quran itu sebagai jimat ini masuk ke dalam keumuman larangan ya dari menggantungkan apapun. Ya, karena larangan dari menggantungkan jimat itu nggak menyebut ya dan tidak membedakan antara Quran dengan selain Quran. Larangannya sifatnya umum, mutlak gitu. Berarti masuk ke dalamnya kalau yang digantungkan itu apa? Quran. Wa minna kaunu dzari'atan ila ta'liqi ma laysa min al-Quran. Yang kedua, dilarang juga karena menggantungkan Quran ini menjadi dzari'ah. Dari itu apa? Jalan ya kepada perbuatan yang disepakati keharamannya. Apa itu? Menggantungkan selain Quran. Ini digantungin Quran atau potongan ayat, akhirnya semua yang dilihat kayak ayat digantungin sama dia. Yang ada Arab-Arabnya digantungin sama dia tanpa dia pahami apa maknanya. Ya. Sehingga jadi jalan untuk menggantungkan yang bukan Quran. Ya, fa yufdi ila adami inkariha, sehingga mendorong kepada tidak mengingkari kalau yang digantungkan itu bukan Quran. Ya. Sedangkan kalau yang digantungkan bukan Quran itu kan jelas kemungkarannya. Ya karena dia menggantungkan Quran, akhirnya yang menggantungkan selain Quran dia juga nggak mengingkarinya. Asalif yang ketiga, anataliq al-Quran kanu sababan fi imtihanihi, bahwa menggantungkan Quran itu menjadi sebab ya sehingga Al-Quran ini dibawa-bawa ke tempat yang nggak pantas. Fa innahu man 'allaqahu, karena siapa yang menggantungkan Quran, misalnya dia jadikan Quran sebagai kalung ya digantungkan di lehernya ya yang ditulis kecil gitu ya. Kalau buddha yadkhulu bil khala wa nahwu. Ketika dia masuk kamar mandi dia lupa melepas kalungnya. Gitu. Ya, ada cincin tulisannya Allah, dipakai cincin, habis itu dipakai buat cebok tangannya. Itu ada tulisan Allah di cincinnya. Ya. Jadi menggantungkan Quran itu mendorong akhirnya orang terjerembab kepada
ya meletakkan Al-Quran itu pada tempat yang tak pantas. Jelas? Jadi selesai persoalan ya menggantungkan Al-Quran. Jadi kalau selain Quran disepakati keharaman. Tapi kalau Quran ya menurut Ibnu Mas'ud ya dan murid-murid Ibnu Mas'ud buat menggantungkan Quran termasuk hal yang dilarang mengingat keumuman dalil. Oh, dalil sifatnya umum. Ya. Nah disebutkan man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Dan siapa yang menggantungkan sesuatu, disebut sesuatu tanpa ada penyebutan Quran atau selain Quran, berarti masuk ke dalam pengertian sesuatu itu apa? Al-Quran. Sudah sampai sini? Qala al-musannif, berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Wahab, warruqa hiya allati tusamma al-azaim. Sedangkan ruqyah ini kembali kepada ya ucapan beliau yang di tengah itu, sebenarnya harusnya ini duluan. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minhu dalil ma khala min asy-syirk. Dan yang namanya ruqa atau ruqyah hiya allati tusamma al-azaim, dialah yang disebut dengan azaim. Azaim bentuk jamak dari azimah. Ya, orang kita bilang ajimat. Ya. Baik. Wa khassa minhu dalil ma khala min asy-syirk. Dan dikhususkan ya oleh dalil, maksudnya boleh jampi-jampi ini ya, misalnya ada orang sakit dibacakan di ruqyah gitu ya, ma khala min asy-syirk, kalau tidak terdapat di dalamnya kesyirikan. Jadi kalau misalnya meruqyah dengan ayat, meruqyah dengan doa-doa yang ma'thur, itu hukumnya dibolehkan. Berkata Syekh Al-Fauzan, qala khussar ruqal lati tu'allaq. Ya. Fa idza kanat min ghairi al-Qur'an fa hadha la khilafa fi man'iha. Apabila selain dari Al-Qur'an maka tidak ada perbedaan bahwa hukumnya haram. Wa in kanat min al-Qur'an fa fiha khilafun kama taqaddam. Adapun kalau yang digantungkan itu adalah bagian dari Quran, maka di situ terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti yang telah berlalu penjelasannya. Ya. Di sini Syekh Al-Fauzan melarikan makna kepada ya ruqa allati tu'allaq. Ya, saya juga bingung juga nih. Apa maksudnya ruqa allati tu'allaq? Ya. Biasanya kalau jambi-jambi itu dibacain ke air. Karena kalau ditulis ya gimana bisa disebut ruqa? Ya, tapi kalau yang jelas dari matan di sini maksudnya ruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minhu dalil ma khala min asy-syirk. Khassa di sini menunjukkan untuk yang dibolehkan. Ya, yang tidak terdapat padanya kesyirikan, yaitu apa? Yaitu doa-doa yang ma'thur, karena dia masuk ke dalam kategori apa? Ruqyah. Ya, doa-doa yang ma'thur itu termasuk kategori ruqyah. Untuk bacain Al-Fatihah, untuk bacain ayat, itu ruqyah. Allah faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal hummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi keringanan ruqyah dari ain dan hummah. Ain itu penyakit kena pandangan mata kasat, dan hummah itu kena sengat hewan yang berbisa yang menyebabkan seorang itu demam, maka pengobatannya itu
dengan cara diruqyah. Ya, bukan dengan cara digantungin jimat, bukan, tapi dengan cara diruqyah. Jadi kalau kita lihat perkara kasafi Rasulullah bin al-Huma ini lari kepada hadis ya kisah Ibnu Abbas dengan Abdurrahman bin Mihsan yang sudah berlalu pada bab tentang fadlu la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah. Ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ya, la ruqyata illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah kecuali dari ain dan humah. Ya, itu pun juga maksudnya tidak ada ruqyah yang paling bermanfaat, yang paling ampuh kecuali dari penyakit ain, ya, orang yang kena pandangan mata kasat, atau humah atau demam yang disebabkan oleh karena sengatan binatang berbisa. Disebut tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat, maksudnya bukan berarti ruqyah pada selain ain dan humah itu nggak manfaat juga, cuman dia lebih ampuh pada ain dan humah. Nah, berarti yang dimaksud dengan fasafi Rasulullah SAW yang ain dan humah ini ruqyah yang dibacain. Bagaimana lafal ruqyah, ya, itu untuk ya suatu yang dirapelkan, ya, itu al-qiraah bacaan yang dibacakan kepada marid, kepada orang sakit. Jadi kesimpulannya bahwa ruqyah itu boleh, ya, kecuali kalau yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Dan bikin kesimpulan itu nggak boleh main-main loh. Ya, karena kesimpulan itu hasil dari penelaahan, dari penelusuran, dari pembacaan terhadap dalil. Nah, kalau ya kapasitas kita kurang, jangan gampang bikin kesimpulan, itu bahaya. Ya. Jadi itu disebut dengan ruqa. Qala wa tiwalatu syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibul mar'a ila zawjihi war rajul ila imra'atihi. Sedangkan tiwalah, apa itu tiwalah? Tiwalah ini juga jimat, tapi dia penggunaannya spesifik. Ya, syai'un yasna'unahu yang biasa mereka buat, kata mereka menjadikan perempuan itu ya cinta kepada suaminya atau suaminya cinta kepada istrinya. Kalau orang kita bilang pelet. Ya. Ini juga termasuk ya sarana kepada kesyirikan. Qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, maksudnya siapa? Ibnu Hajar. At-tiwalata atau at-tiwalatu bi kasril mutsanna. Ya, dengan ta yang dikasrahkan, wa fathil waw. Ya, jadi tiwalah wal lam mukhaffafan. Jadi bukan tiwallah, ya, tapi tiwalah mukhaffaf. Ya. Syai'un kana til mar'ati tajibu bi mahabbata zawjiha. Sesuatu yang dulu ya perempuan menggunakan itu ya untuk mendapatkan kecintaan suaminya. Wa huwa darbun min as-sihr. Dan tiwalah ini bagian dari sihir. Berkata Syekh Al-Fauzan qala at-tiwalatu naw'un min as-sihr. Dia adalah jenis dari sihir, disamuna as-sarf wal 'ataf. Disebut juga dengan saraf dan 'ataf. Ya, saraf itu menjadikan hati seseorang itu berpaling, ya, condong kepada kita, Ya, begitu juga 'ataf. 'Ataf itu menjadikan orang itu bersandar kepada kita. Di kita ini banyak yang seperti itu. Ya, di masyarakat ini banyak yang gunain seperti itu. Ya, untuk pelet, itu kalau masalah asmara, untuk ya penglaris, kalau itu kaitannya dengan dagangan, ya, dan macam-macam bentuknya. Intinya dia menjadikan orang itu ya condong atau ya bersandar kepada kita. Kadang sekarang digunakan juga buat pemilu, Mas. Ya,
buat pilkada, ya, menjadikan orang-orang ya mendengar ucapannya. Kalau dengan istilah yang lebih ya seperti terhormat, mereka bilang buat memunculkan karisma. Biasanya orang Jawa itu pakai keris. Nah, ini semua bagian dari sihir. Bagian dari sihir. Ya. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, ya'maluna syai'an yuhabbibul mar'ata ila zawjiha. Mereka melakukan sesuatu dengan tujuan agar menjadikan perempuan itu cinta kepada suaminya. Wa ya'tifunaha 'alaihi, dan condong kepadanya. Awil aqis, atau sebaliknya yuhabbibul zawj ila zawjatihi, atau si suami jadi cinta kepada istrinya, condong kepadanya. Awis sarf yasrifu 'anha wa yubghiduhu laha wa yubghiduha lahu, atau sebaliknya menjadikan suami istri ini jadi berpisah. Ya, dengan pelet itu dijadikan suami ini jadi benci sama istrinya, atau istri jadi benci sama suaminya. Wa hadza min fi'lis sa'arah, dan ini perbuatan para penyihir wal yad billah. Fa yata'allamuna minhu ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka mempelajari dari malaikat itu yang dengannya ya mereka memecah belah antara suami dengan istrinya. Hukumnya syirik atau enggak? Sihirnya syirik. Jadi gunain pelet, gunain pengasih, ya gunain apa lagi? Kalau yang dijual tuh biasanya di kita pernah lihat buluh perindu, ya ada dijual sama tuan tuh bergerak kan? Itu dari mana sih buluh perindu? Dari jenggot. Iya kayak rambut itu. Apel jin pernah lihat? Apel jin. Pernah megang apel jin? Apel jin. Apa coba apel jin? Ya, ini di tempat di Indonesia itu yang seperti itu. Ya, bebas merdeka. Artinya yang namanya negara demokrasi gitu kan. Kekufuran mau kayak gimana pun juga. Ya, mereka bebas bergerak. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai sudah ya bab ini. Kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima. Nah, baca Muhammad. ومن اسم شرط وجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى الآية. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. فاللات لأهل الطائف ومن حولهم من العرب ومن حولهم من العرب. والعزى لقريش وبني كنانة. ومناة لبني هلال. قال ابن هشام كانت لهزيل وخزاعة. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وابن زبير ومجاهد وحميد وأبو صالح وقيس عن يعقوب بتشديد التاء فعلى الأولى. قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وقال ابن كثير اللات كانت صفرة بيضاء
منقوشة عليها بيت بالطائف له أستار wasadana وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف wa haulahu وحوله fina فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قاله ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلد السويق للحاج فمات فعتفوا على قبره. ذكره البخاري. قالت فلا طيب asbuk babu man tabaraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwahuma. Bab tentang orang yang tabarruk. Ya, tabarruk ini ya thalabul barakah, mengharapkan keberkahan. Jadi di kita itu banyak atau sering digunakan ya istilah tabarruk. Ya. Lebih familiar lagi apa? Ngalap berkah. Ya. Babu man tabaraka bi syajaratin au hajarin. Bab tentang hukum orang yang ngalap berkah dengan pohon atau batu dan yang semisalnya. Ya. Nah, namanya keberkahan itu adalah thubutu khairil ilahi fi syai'. Itu keberkahan. Keberkahan itu adanya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya. Orang-orang jahiliyah dulu itu mereka mengklaim misalnya ya Lata Uzza Manat ya itu mereka memiliki keberkahan. Ya, keberkahannya apa? Ya, bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menganggap ada pohon tertentu itu mengandung keberkahan sehingga mereka sebelum perang mereka gantungkan dulu senjatanya sebelum perang biar mendapatkan kemenangan. Ngalap-ngalap berkah seperti ini kepada tempat ya kepada orang, pada sesuatu tanpa dalil dari agama ya. Ini sarana kepada kesyirikan. Ya. Adapun kalau dengan dalil ya seperti perbuatan Umar ketika dia mencium Hajar Aswad. Apa dia bilang? Innil a'lamu annaka hajar. Aku tahu kamu itu cuma batu. Kalau bukan karena aku pernah lihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan menciummu. Jadi Umar pun mencium Hajar Aswad. Jadi itu juga bentuk tabarruk untuk ngalap berkah. Ya. Tapi dengan dalil. Ngalap berkah dengan mengikuti sunnah Nabi itu dengan dalil. Atau dengan sisa peninggalan ya jasad Nabi yang dulu pernah Nabi pakai itu ya dahulu para sahabat melakukannya. Seperti misalnya keberkahan dari siapa itu sahabiah yang sampai kencingnya Nabi dia minum. Itu kata Nabi SAW, la yamassu an-nar abadan. Dia nggak akan disentuh oleh api neraka. Sebenarnya dia minum juga nggak sengaja. Gitu. Ya, karena dia nggak tahu bahwa itu kencingnya Nabi. Intinya buat tabarruk atau ngalap berkah dengan asar Nabi, dengan asar Anbiya, dalam hal ini Nabi SAW. Ya, itu ada contohnya. Ya, cuman bukan menjadi hal yang utama dalam agama kita. Ya, nyari-nyari sisa-sisa peninggalan dari Nabi SAW. Ya, nyari-nyari rambutnya, nyari-nyari bekas sendalnya, kemudian tabarruk di situ enggak.
Tapi tabarruk dengan mengikuti sunnah Nabi, seperti misalnya mengerjakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang, ya. Mengejar keutamaan ya, saf pertama dari sholat berjamaah, ya, at-tabkir fi yaumil jum'ah, bersegera datang di waktu pagi di hari Jumat. Nah, itu tabarruk yang disyariatkan. Jadi tabarruk itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu ya. Ngalap berkah itu ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Jadi nggak mutlak. Ngalap berkah itu syirik ya, jangan kayak gitu, salah. Tergantung ngalap berkahnya lewat apa dulu. Kalau ngalap berkahnya, aku mau ngalap berkah ngapain? Aku mau sholat berjamaah di masjid di shaf pertama, biar dapat keberkahan shaf pertama. Nah, itu boleh. Tapi kalau dia bilang gue mau ngalap berkah, maksudnya kemana? Ke Sunan Gunung Jati misalnya. Nah, ini yang dilarang. Ini yang mirip perbuatan orang-orang musyrikin dulu. Ya, ngalap berkah lewat pohon, batu dan yang semisal. Qala babu man tabaraka bi syajaratin muhajirin nahwihima. Ya, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yakni faqad asyrak, barang siapa yang melakukan itu maksudnya dia telah musyrik. Wa illam yusarrih al-mu'allif bidzalik, walaupun penulis dalam hal ini di babnya dia tidak terang-terangan mengatakan itu. Ya, di babnya mutlak. Enggak disebutin hukumnya. Hanya dikatakan bab tentang hukum orang yang tabarruk dengan pohon atau dengan batu atau yang semisalnya. Tapi dipertegas oleh Syekh Al-Fauzan, kata beliau maksudnya termasuk kesyirikan, kata beliau. Lianna iktafa rahimahullah bima yufidu al-hadits wal ayat allati saqaha. Karena dalam hal ini penulis yang menganggap cukup apa yang ditunjuki oleh hadis dan ayat yang beliau bawakan di dalam bab setelahnya. Karena beliau mengutip ayat yang dalam surat An-Najm, afara'aytumul Lata wal Uzza wa manata tsalatatal ukhra, dan mengutip hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi tentang orang sahabat Nabi yang baru masuk Islam yang minta dibuatin Dzatu Anwar. Ya. Wa yukhadhu minal ayat wal hadits anna dzalika syirkun. Ini istinbatnya Syekh Al-Fauzan. Dan diambil dari ayat dan hadis, ya, dari ayat surat An-Najm dan hadisnya Abu Waqid bahwa ngalap berkah kepada batu dan pohon itu syirik. Walakinnahu min adati rahimahullah anna al-hukma idza kana mansusan alaihi fa innahu yadhkuru fil tarjamah. Akan tapi kebiasaannya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwa apabila hukum suatu perbuatan itu ya mansusan alaihi, artinya dijelasin dengan teks secara nas dalam ayat ataupun dalam hadis, fa innahu yadhkuru fit tarjamah. Beliau akan menyebutkannya di tarjamah. Nah, ini ilmu kayak begini nih, ini unik. Ini hanya diambil dari orang yang yasbur. Ya. Apa yasbur maksudnya? Sabar dia. Dia menelaah semua karyanya Syekh. Gitu, makanya bahaya itu otodidak, Mas. Ya. Karena kita lawan ini siapa? Para ulama yang menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk ya menelaah kitab demi kitab. Nanti mau bantah dia dengan dalil, dia nggak bisa. Dalilnya dia itu sabar, bukannya ayat. Gitu. Sabar itu lebih dari sekedar ayat. Jadi kesimpulan ya yang sudah mengkristal dari beragam macam dalil, inilah bahannya jadi. Makanya kita tuh jangan langkahin ulama. Gitu. Ustadz nggak boleh ngelangkahin ulama, ikhwan nggak boleh ngelangkahin ustadz dalam bersikap. Itu yang namanya adab. Seperti itu. Ini kayak gini beliau bilang min adatil muallif, di antara kebiasaannya penulis berarti beliau sudah sabar. Bukan cuma baca kitab ini, tapi beliau menelaah semua kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik. Wa idza lam yakun mansusan alaih, tapi kalau misalnya hukumnya itu enggak dijelaskan dengan nas pada ayat ataupun hadis, wa inna ma yufham wa yustafad min al-adillah,
tapi hukumnya itu hanya bisa disimpulkan dari dalil-dalil yang ada, fa inna la yadhkuru fi tarjamah. Beliau enggak menyebutkan itu di tarjamah. Tarjamah maksudnya di mana? Bab. Dia enggak sebutin di bab. Ya. Bal yatruku lin nusus wa ma yufham minha. Bahkan beliau biarkan itu ya tanpa beliau jelasin di bab ya. Dan dibawakan nasnya ya, maksudnya dalilnya dalam masalah itu dan sisi pendalilannya. Wa hadza min 'azimi hirsihi rahimahullah, dan ini diantara luar biasanya kesungguhannya penulis, maksudnya Syekh Muhammad Abdul Wahab, wa min tahaffuzihi, dan kehati-hatian beliau minal jazm bil ahkam, dari memastikan suatu hukum illa binasin sahih, kecuali kalau memang ada nasnya secara sahih. Artinya ini ya adab terhadap ilmu. Jadi kita ini sebagai penuntut ilmu harus berakhlak dengan adab. Ya. Lihat bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, untuk suatu perkara yang hukumnya nggak dijelasin dengan nas. Misalnya ayatnya bilang haram gitu, atau hadisnya bilang haram, ya nggak ada keterangan haramnya, tapi cuma bisa diambil kesimpulan bahwa itu haram, tapi penyebutan haramnya nggak ada. Ya, beliau berhati-hati di situ, gitu. Sehingga di bab beliau nggak sebutin hukumnya. Ya, lain hal misalnya kayak ya. Man halafa billahi faqad asyrak. Itu kan disebutin, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah musyrik. Nah, ini jelas nasnya. Tapi kalau masalah ini nggak disebutin hukumnya, tapi diambil darinya kesimpulan bahwa itu haram. Nah, karena sifatnya adalah istinbat, beliau nggak sebutin itu di bab. Nah, kehati-hatian kayak gini harusnya kita sebagai penuntut ilmu itu punya akhlak. Ambil gitu, bukan cuma masalah syirik kafirnya aja yang diambil. Kehati-hatiannya juga harus diambil dari para ulama gitu. Kalau kita mau terbimbing, ya. Wa ada min 'azimi irsi rahimahullah wa min tahaffudhi min al-jazm bil ahkam illa bi nassin sharih. Nah, ini diantara besarnya kesungguhan beliau dan kehati-hatiannya dari memastikan tentang hukum, kecuali kalau ada nas yang tegas. Jelas ya? Itu faedah muhim banget itu. Ya, faedah penting sekali. Ada yang wastabilo enggak? Pinjam. Jazakallahu khair. Ya, oleh karena itu kalau misalnya ada seorang alim ditanya, dia nggak mau jawab. Dia nggak mau jawab karena emang dia tahu bukan maslahat menjawabnya, atau emang dia nggak tahu jawabannya, atau emang bukan maslahat menjawabnya. Jangan kita ngerasa lebih ngerti dari si alim itu, gitu loh. Paham nggak? Nah, ini adab-adab kayak gini juga harus kita berhias dengannya. Ya, ilmu itu nggak boleh kita main hantam promo. Ya. Ini cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harus ada adab dalam mengambilnya, adab dalam menyikapinya. Ya. Adab bahkan dalam khilaf tentangnya itu ada adabnya. Jadi seorang itu ya harus hati-hati. Rahimahullah ibn faqad nafsih. Allah merahmati seorang yang dia tahu kadar dirinya. Kemudian berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah menerangkan tentang makna tabarruk. Tiba-tiba putus.
putus ini internetnya. Ada aja. Belum tanggal 20 kan? Jauh. Tanggal 16. Iya. Dari kemarin sih. Hah? Dari kemarin saya baca. Atau itu kali apa kita ambil dari yang SD di style gitu loh. Tapi dari SD sini cuma dapat 2. Mungkin kan nggak ada ininya, nggak ada receivernya di sini. Mungkin kalau pakai receiver yang SD agak kencang kelihatannya. Fair insya Allah, tapi di sini terekam. Kalau tabarruk maknanya tolabul barakah. Sekarang perhatikan terhadap definisi. Ya, tabarruk itu kan istilah-istilah kita butuh pengertiannya apa gitu. Tabarruk ya itu artinya tolabul barakah, cari berkah atau ngalap berkah. Orang kita bilang ngalap berkah. Ya. Wal barakatu hiya thubutul khair wan naf' wa dawamihi. Sedangkan barakah berkah gitu kan. Akhirnya besek yang dikasih setiap habis tahlilan disebut berkat. Ya. Suruh makan kita dulu masih kecil. Ya, nggak mau makan, dia bilang ini daging ontak katanya. Dibohongin kan. Jadi dulu tuh ya kan sering tuh dapat berkat ya. Ya biasalah kalau masyarakat Betawi itu. Karena tahunya berkat, nggak tahu malah besek. Tahunya berkat. Nah daging itu yang disemur, ya biar anak-anak makan, ya itu ibaratnya dibilangin bahwa itu daging onta. Gitu. Padahal sampai sekarang yang impor daging onta nggak ada, gitu. Nggak ada yang impor daging onta. Dari mana gitu berkat besar ada daging onta itu kan di pasar nulis di mana daging onta. Oke, lanjut ya. Dan al-barakatu ya thubutul khairi, ya adanya kebaikan dan manfaat, wadawamihi atau wadawamuhu, dan dawamnya. Dawam itu artinya nggak pergi dia. Thubut wadawam, ya ada dan tetap tinggal kebaikan dan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala pada sesuatu. Nah ini untuk menetapkan ini ada berkahnya, ini nggak ada berkahnya itu mesti pakai nas. Gitu. Artinya harus ada ayat yang menjelaskan atau hadis yang menerangkan. Ya, nggak bisa sembarangan. Kalau tabarruku innama yakunu bi asma'illah wa sifatihi. Tabarruk yang syar'i itu dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Wabil Qur'anil Karim, dan dengan Al-Qur'anil Karim. Inti baca Al-Qur'an itu tabarruk, sangat berkah. Apalagi mengamalkannya. Dia Allah ja'alahu mubarakan, karena Allah jadikan Quran itu berkah. Wa ja'alahu syifaan, dan Allah jadikan itu sebagai penyembuh. Jelas? Wa huwa kalamuhu jalla wa ala. Sedangkan Quran itu adalah firman Allah Ta'ala. Ya. Jadi ngalap berkah dengan Quran itu boleh. Tapi caranya gimana? Dengan cara membacanya dan dengan cara mengamalkannya gitu. Terus kalau menjadikan Quran sebagai jimat, termasuk ngalap berkah nggak? Termasuk. Dia termasuk ngalap berkah dengan Quran. Cuman kan tadi ada khilaf kalau yang dijadikan jimat itu Quran. Ya, yang aman ya dilarang. Wa kadzalika bi asma'i wa sifatihi li'annahu barakah. Begitu juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, karena nama-nama dan sifat Allah itu berkah. Ai idza qultu bismillah, maksudnya apabila aku baca bismillah fa ma'nahu atabarrak bismillah. Ya, jadi kalau kalian mau melakukan sesuatu, kalian bilang sebelum melakukannya bismillah, itu kamu ngalap berkah gitu, dengan nama Allah.
Ya, Bismillah asta'in, dengan nama Allah aku minta pertolongan. Ya, mengharapkan keberkahan pada nama Allah Subhanahu wa taala. Itu ngalap berkah yang masyhur. Jadi emang nggak boleh tabarruk katanya. Ngalap berkah, ya boleh. Ngalap berkah kayak mana dulu gitu. Jadi Anda sebagai penuntut ilmu harus perhatian dengan perincian. Hindari yang global. Ya, dalam semua persoalan harus rinci. Famanahu, arti dari ucapan bismillah artinya atabarrak bismillah, aku ngalap berkah dengan bismillah, wa asta'inu bismillah, dan aku minta pertolongan dengan bismillah. Fa hadza tabarruk billah. Ini bentuk ngalap berkah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi asma'i wa sifatihi, dan juga dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Masyru'un, tabarruk yang seperti ini dibolehkan. Jelas? Ya. Ngalap berkah yang seperti ini dibolehkan. Wa minhu ma ja'a fi du'a istiftah. Begitu juga yang terdapat dalam doa istiftah. Tabarakasmuk. Ya. Ai al-barakah tunalu bidzikrik. Keberkahan bisa diraih dengan menyebut namamu. Ya, kebaikan tadi, keberkahan apa? Kebaikan, adanya kebaikan dan manfaat ya ilahi pada sesuatu. Nah, kemudian beliau juga berkata di sini lihat. Yang tadi sudah Ustaz singgung. Wa kadzalika tabarruk bin nabi. Dan juga tabarruk ngalap berkah dengan jasad Nabi. Wa man fasalan an jasadih, dan dengan semua yang terlepas dari jasadnya. Asyarif min irqin, dari keringat Nabi, wari auriqin, atau ya ludah Nabi, au sya'rin, atau rambut Nabi. Fa hadza yutabarrak bih, boleh tabarruk dengannya, ngalap berkah dengannya. Misalnya ada rambut Nabi, Anda ngalap berkah dengannya, yang menyentuhnya boleh. Jelas sampai sini. Nah, Pak, sampai pada porsi ini disyariatkan. Nah, sekarang banyak orang-orang mengkiaskan jasad Nabi dengan jasad ulama. Akhirnya mereka juga tabarruk dengan ulama, dengan orang soleh. Jadi dalilnya kias. Ya. Dengan ludahnya, dengan keringatnya, dengan mengusap-usap badannya. Nah, ini perbuatan yang ya kelewat batas. Ya. Karena jelas beda antara Nabi dengan selain Nabi. Ya, jelas ya. Jadi nggak bisa dikiaskan orang soleh. Ya, kan banyak tuh kalau misalnya ada orang soleh, misalnya Habib, tabarruk dengan badannya, cium tangan bolak-balik, ngalap berkah, atau bekas minumnya diminum, ngalap berkah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, jadi kita tahu dari sini kenapa orang ngalap berkah sama ulama, sama orang soleh, sama kiai, sama ajengan. Itu apa? Dalilnya kias kepada ngalap berkah kepada Nabi. Sedangkan ngalap berkah kepada Nabi dan dengan semua yang terlepas dari jasad Nabi, baju, sendal, imamah beliau, itu boleh dan dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan hal itu oleh para sahabat. Tapi mengkiaskannya, nah ini jadi masalah. Sebagian ulama seperti Suyuti itu membolehkan, kalau masalah Syaukani membolehkan. Oke, terus gimana kita dalam menyikapi seperti ini? Ini masalah khilafiyah. Kalau hanya sebatas tabarruk, ya. Tapi bisa jadi sarana kepada kesyirikan. Maka kita larang. Gitu. Tabarruk dengan selain jasad Nabi SAW. Nah, kita larang sebagai bentuk pencegahan dari ya kesyirikan yang terang. Oke, selesai ya. Fala yutabarrak bi, maka itu semua bisa dijadikan tabarruk
Ya boleh orang tabaruk dengannya. Lianna Rasulullah SAW kana mubarakan, karena memang Nabi itu berkah. Wa qara ashabu wa tabarruk birikih. Begitu juga para sahabat bertabaruk dengan ludahnya, dengan rambutnya, dengan keringatnya. Wa hadza khassun bin Nabi. Dan ini khusus cuman kepada Nabi aja. Wa man fasala min jismihi syarif, dan dengan semua yang terpisah dari jasadnya beliau, dari baju dan lain sebagainya. Wala yajuzu an yutabarrak bi ghairihi. Dan enggak bisa dikiaskan kepada ulama atau selain Nabi terus tabarruk dengannya. Ya. Mahma balagha minas salah, bagaimanapun solehnya orang itu, wala yutabarrak bis salihin, enggak boleh tabarruk dengan orang soleh, wala bil auliya, begitu juga dengan para wali. Innama hadza khasun bin Nabi, ini cuma khusus pada Nabi fi hayatihi, pada ya selagi masa hidupnya Nabi aja. Kalau dengan badannya selagi masa hidupnya, dengan bajunya enggak apa-apa. Ya, Nabinya udah enggak ada, tapi bisa ada bajunya, tabarruk dengan bajunya boleh. Ya. Nah ini malah kalau Syekh melarang. Wala yutabarrak bil athar allati tunsab ilaihi min al asya' allati istamalaha. Dan enggak boleh tabarruk dengan bekas-bekas yang dinisbatkan kepada Nabi dari apa yang pernah beliau pakai. Berarti dengan baju itu enggak boleh kalau Syekh Al-Fauzan. Gitu. Ya. Awil amkinah, atau tempat-tempat allati jalasa fiha, di mana Nabi pernah duduk di situ. Aw shalla fiha, atau salat di situ. Fala yutabarrak bi hadhil athar, maka enggak boleh tabarruk dengan ini. Tapi Ibnu Umar melakukan pada zamannya. Ibnu Umar dikenal ketat dalam mengikuti sunnah Nabi, sampai di mana Nabi jalan, dia jalan di situ. Di mana Nabi pernah berhenti, dia berhenti di situ. Di mana Nabi pernah duduk, dia duduk di situ. Jadi ya Syekh menyampaikan ini untuk menutup celah sebenarnya. Tapi kalau kita merujuk kepada dalil, ya maka kita dapati Ibnu Umar ya sampai melakukan tabarruknya dengan Nabi itu sampai seperti itu. Ya kan repot ya sebenarnya. Di mana Nabi jalan, dia jalan di situ. Di mana Nabi berhenti, dia berhenti di situ, kan repot tuh sebenarnya. Tapi dilakukan oleh Ibnu Umar dalam rangka tabarruk. Nah, kalau Syekh Al-Fauzan di sini beliau melarang bertabaruk dengan ya bekas apa yang pernah beliau pakai, ya pernah Nabi pakai, seperti dengan sendal, dengan baju nggak boleh. Begitu juga tempat-tempat yang Nabi pernah duduk, pernah sholat di situ. Fala yutabarrak bihadil athar. Nggak boleh tabaruk dengan ini semua, li'anna hadza minal bid'ah. Karena ini termasuk dari kebidahan, walam yarid anhu. Dan tidak ada keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu syara'a li ummatihi, ya bahwa beliau mensyariatkan kepada umatnya an yatabarraku bi hujratih, untuk ngalap berkah dengan kamarnya, wala an yatabarraku bi ghari Hira, begitu juga enggak boleh tabarruk dengan goa Hira. Ya, banyak jemaah haji kalau mereka hajian, mereka pergi ke Hira. Wala bi ghari Thur, atau dengan goa Thur, ya tempat Nabi bersembunyi dari kejaran musyrikin. Ya. Nah, kalau Jabal Rahmah itu apa kaitannya? Kenapa jemaah haji selalu pergi Jabal Rahmah? Anda nggak tahu. Tahu nggak? Oh gitu kata dia. Nah, kata orang Batak ketemunya di Danau Toba. Nah, mana dalil yang benar? Orang India ketemunya di India. Wala amkinatil lati nazala alaihi wahyu fiha, begitu juga enggak boleh tabarruk dengan tempat-tempat ya di mana wahyu itu turun di situ. Wala bidaril maulid, begitu juga dengan rumah kelahiran Nabi. Idza thabata anna wulida fi hadzal makan, kalau memang betul Nabi dilahirkan di tempat itu, fala yutabarrak bi hadzal asya', enggak boleh tabarruk ngalap berkah dengan ini semua. Dia hadza lam yaf'alhu Rasul, karena ini semua tidak pernah dilakukan Nabi, wala fa'alahu sahabatuhu al-kiram. Secara umum enggak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Ya. Jadi yang saya nukil itu cuma Ibnu Umar doang, yang lainnya enggak ada. Ya.
Wa ma'lamul ummati bima yajuzu wa ma la yajuz. Sedangkan para sahabat itu orang yang paling tahu apa yang boleh dan apa yang enggak boleh. Wala fa'alahu salafus salih. Begitu juga tidak pernah dilakukan oleh para salafus salih min qurun mufaddalah. Ya, dari kurun-kurun yang diutamakan, ya, sahabat tabi'in dan tabi'in. Wa inna ma yata'allaqu bi hadil athar kama yusammunaha al-jahala wal mukharrifun. Tapi yang ya demen sama yang kayak beginian itu orang-orang jahil dan orang-orang yang senang dengan khurafat. Alladzina la yuhimmuhumud dalil, yang enggak penting baginya dalil, wa inna ma yuhimmuhum ma qalahu fulan. Tapi cukup bagi mereka seperti apa yang dikatakan oleh si fulan, kata alan, wa ma tahwa anfusuhum, atau mengikuti hawa nafsunya. Fatabarruk bil asjar bil athar wal bil asjar, maka tabarruk dengan sisa-sisa peninggalan. Ya. Yang tadi ya, yang pernah beliau pakai, tempat yang pernah beliau duduk di situ, sholat di situ, ya, berdiri di situ, ya, itu yang maksud dengan athar. Tabarruk bil athar wal asjar, ya, kullu dzalika muharram, semua ini hukumnya adalah haram. Ya, kecuali kalau asarnya itu dari tadi riknya, keringatnya, ludahnya. Berarti ini cuma fi hayati, hanya di masa hidupnya. Kalau riknya, keringat dan itu udah nggak ada lagi. Rambutnya, rambut diklaim katanya ada, tapi benar apa enggaknya, ya sulit untuk pembuktian. Tapi kok bisa disimpan sama opik? Gitu. Ini kan lucu. Rambut Nabi itu warisan umat Islam dunia. Kok yang nyimpen opik? Harusnya kan kerajaan Arab Saudi gitu loh, atau misalnya yang dimuliakan lah sama umat Islam, misalnya Raja Hussein dari mana, dari Yordan, yang katanya juga keturunan Nabi, ya, atau misalnya kekhalifahan lah menurut orang yang menganggap bahwa itu khalifah Utsmani misalnya. Harusnya kan sekelas itu gitu loh, sekaliber itu, ya, rambut Nabi, sendal Nabi. Tapi sekarang ada di rumah opik. Percaya kan? Makanya orang itu nggak pakai mikir. Ya udah pokoknya ini rambut Nabi udah nangis dia. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ya. Udah gitu dipuji pula sikapnya, lihat katanya ini orang-orang. Dia nggak peduli benar apa enggak, saking cintanya sama Nabi. Ya, repot kalau ngadepin orang kayak begitu. Hawa nafsu yang muncul. Jadi nggak masuk dia tuh penjelasan kayak begini. Ya, pokoknya katanya ini sendal Nabi, udah nangis dia. Ya, dia nangis untuk suatu yang keasliannya itu masih dipertanyakan. Tapi untuk suatu yang sudah jelas, tabarruk dengan misalnya sholat 5 waktu, nggak sampai nangis dia. Ya, itulah namanya talbis iblis, ya, jebakan-jebakan syaitan. Fatabarruk bil athar wa asjar kullu dzalika muharram, maka tabarruk dengan sisa peninggalan, pohon dan yang lainnya, semua itu adalah muharram, hukumnya haram, wa syirkun dan syirik, li'annahu talabun lil barakati min ghairillah, karena itu bentuk dari minta keberkahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Ini mukadimah ya. Insyaallah pertemuan yang datang kita bahas dalilnya. Baik, ada pertanyaan? Ya. Azimah itu ya yang disebut dengan azaim ya. Kalau di sini saya menyebut termasuk dari ruqyah gitu. Yaitu suatu yang dibacakan. Ya. Tapi biasanya kalau di kita yang namanya azimah itu jadi berubah ya, namanya jadi jimat. Itu suatu yang sifatnya fisik. Suatu yang sifatnya fisik. Ya bisa juga dia fisik itu dibaca-bacakan. Cuman yang ada dalilnya, ya seperti misalnya air, ya dibacain dengan ruqyah, kemudian diharapkan darinya kesembuhan, itu boleh. Ya.
Nah, kalau di kita gimana? Banyak. Seperti misalnya ya benda yang katanya udah diisi. Dengar kan? Ikat pinggang udah diisi. Maksudnya diisi apa? Diisi jin. Jadi jimat. Ya, dengan dibaca-bacain. Diisi jin. Ya. Nah itu. Nah kalau misalnya air dibaca-bacakan, itu kan termasuk dari ruqyah. Pokoknya semua yang sifatnya dibaca-bacakan itu ruqyah. Ya. Nah, ini boleh. Kalau yang dibacakan itu apa? Yang enggak ada padanya kesyirikan. Tapi kalau bacaannya terdapat di dalamnya kesyirikan, ini tidak dibolehkan. Jelas sampai sini? Baik, lagi. Ya. Ini sebenarnya bahwa yang ini hati-hati ketika ini hal yang haram. Kita harus menjauhi sorry. Yang jelas bagi dia dan Baru maksudnya dalam hal penyebutan. ya dalam hal penyebutan. Ketika dalam hal penyebutan. Jadi dia nggak sebutkan itu di bab. Sedangkan hukumnya jelas hukumnya. Cuman itu bagian dari adab aja karena memang di nasnya nggak ada penyebutan halal dan haram atau syirik atau boleh, maka dia nggak sebutkan itu di bab. Jelas ya? Terus pertanyaannya apa? Udah kejawab. Nah itu masuk sebenarnya kayak gitu itu masuk kajian akademis ya, karena nggak umum gitu ya. Mengetahui kebiasaan seorang alim itu luar biasa. Makanya itu tadi faedah, masya Allah, minjem itu dah minjem stabil ta'ala. Oke, kita dapat faedah di sini tafsir ya, tafsir rincian dari Syekh Shalih Al-Fauzan terkait dengan asar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa sisa peninggalan dari Nabi SAW itu ya dihukumi ada dua macam. Ada yang terpisah dari jasadnya seperti keringat, begitu juga ludah ya, atau air kencingnya Nabi itu boleh tabarruk dengannya. Nah, berarti ini cuma bisa di hayatnya, di masa hidupnya Nabi. Adapun yang pernah beliau pakai, tempat yang pernah beliau datengin ya, atau tempat kelahiran Nabi itu nggak bisa dipakai buat tabarruk. Bahkan beliau katakan itu termasuk dari kebid'ahan ya, haram dan merupakan kesyirikan. Ya, syukur. Lagi? Oh. Masalah ini pribadi ya, gimana ya ngomong? Jadi kalau ada sesuatu yang hilang-hilang itu Ustaz ya kayak menggantikan Al-Quran, kan ulama salafi dulu bilang itu makruh, jadi jatuhnya itu haram. Itu kalau untuk pribadi aja bisa loh Ustaz ya, boleh nggak? Misalnya kalau ada orang serah melakukannya, tapi kita punya pendirian ini nggak boleh. Terus untuk anak sama istri aja gitu. Jadi maksudnya untuk mematahkan keyakinan gitu. Ya masalah yang sifatnya khilafiyah, kita nggak bisa maksa orang lain gitu. Jadi untuk pribadi boleh ya Ustaz? Misalnya antum lebih cocok dengan yang mengharamkan, ya boleh, tidak ada masalah. Yang lain mengatakan ya ada keringanan dari salaf, nggak apa-apa. Ya udah
tuh nggak bisa paksa orang. Gitu, insaf harus. Anak ke istri nggak apa-apa sesuai dengan keyakinan kita aja kita nggak. Kalau istri kan kewajibannya suami boleh melarang istri. Bapak boleh ngelarang anak. Boleh. Barakallahu fiik. Lain enggak? Cukup? Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan, kita akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.